Tidak semua orang mendapatkan pendapatan yang besar. Sebagian dari mereka bahkan, ada yang mendapatkan pendapatan hanya Rp500.000. Meski begitu, cara mengatur uang Rp500.000 dalam sebulan, terbilang tidak mudah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, untuk mengatur uang Rp500.000 dalam sebulan. Cara-cara ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dengan uang Rp500.000, seseorang dapat tetap bertahan menjalani kehidupannya. Cara mudah untuk mengatur uang Rp500.000 untuk sebulan, tips ini sangatlah membantu untuk memanage keuangan, dengan dana bulanan di bawah 1 juta. Sehingga bagi kamu yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta, bisa mengetahui tips, dan trik cara mengatur penghasilan, yang didapatkan tanpa harus kebingungan lagi. Nantinya kamu bisa memanage pengeluaran kamu, dalam 1 bulan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, tidak semua memiliki pendapatan yang besar. Bahkan hingga saat ini masih banyak pekerja, yang bahkan memiliki gaji di bawah rata-rata. Bagi kamu yang memiliki penghasilan serupa, harus lebih pandai dalam mengatur pengeluaran, dengan gaji yang kamu miliki. Simak dan ikuti pembahasan secara jelasnya, dalam video kali ini, sehingga akan membantumu mengatur pendapatan, serta pengeluaran dalam sebulan dengan baik. Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan, untuk mengatur penghasilan Rp500.000 dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran. Cara kelola uang Rp500.000 per bulan yang pertama, yaitu dengan mencatat berapa jumlah pemasukan, dan juga pengeluaran yang dilakukan. Diketahui, cara ini merupakan cara yang paling dasar, untuk mengatur keuangan berapapun jumlahnya. Dengan mencatatnya, pemilik uang pun mampu memperkirakan, berapa biaya apa saja yang akan dibutuhkannya. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Siapkanlah buku catatan khusus, atau bisa pula menggunakan Excel maupun aplikasi pencatat lainnya. Buatlah garis-garis untuk memisahkan tanggal, nomor, pemasukan, sisa saldo, dan juga daftar pengeluarannya. Tulislah tanggal, bulan serta tahun saat mendapatkan uang tersebut. Berikutnya, tuliskan pula nominal saldo, yang masuk tadi misalnya Rp500.000. Kemudian, catat tiap pengeluaran yang ada dan juga kapan waktunya. Tak lupa, catat pula jenis barang, atau hal apa yang dilakukan beserta jumlah, dan nominalnya serta sisa saldo yang dimiliki. Di akhir bulan, hitung semua pengeluaran tersebut, dan jumlahkan. Kurangi saldo awal, dengan total pengeluaran, dan lihat apakah masih ada sisa atau tidak. Jika pemasukan tersebut lebih kecil dari pengeluaran, maka harus mulai mengurangi konsumsi belanja. Sedangkan, jika sisa saldo masih banyak, dan pengeluaran sedikit, maka hendaknya uang tersebut ditabung, untuk kebutuhan mendesak nantinya. 2. Membuat rencana, dan daftar belanjaan. Kemudian, cara kelola uang Rp500.000 selanjutnya, yaitu dengan membuat perencanaan apa saja, yang kira-kira akan dilakukan pada bulan ini, dan juga daftar belanjaan yang diperlukan. Misalnya saja, pada bulan ini, akan ada acara arisan, maka harus menyisihkan uang, untuk keperluan tersebut. Lebih lanjut, buat pula daftar belanjaan, untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya beli beras, dan bahan dapur, membayar listrik, uang pulsa, dan lain-lain. Sebaiknya saat berbelanja keperluan pokok, dilakukan di pasar tradisional, ataupun toko yang sedang mengadakan diskon. Dengan begitu, pengeluaran pun lebih hemat, dan tidak boros. 3. Mencari uang tambahan. Kamu juga bisa mencari uang tambahan, untuk menambahkan keuangan kamu. Saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan freelance, dengan gaji yang cukup baik. Pastikan kamu bisa memanage waktu kamu, untuk mengambil pekerjaan freelance ini. Kamu bisa memulainya dengan menjadi penulis lepas,
membuka jasa desain logo, atau berjualan online. 4. Membeli barang sesuai kebutuhan. Kadangkala, saat melihat media sosial, ataupun saat melewati toko tertentu, timbul keinginan untuk membeli barang yang dipajang karena bentuknya lucu, atau warnanya yang menarik. Meskipun harganya terlihat murah, namun untuk menghemat pengeluaran, harusnya tidak perlu membelinya. Barang yang lucu, biasanya hanya memuaskan mata saja untuk memilikinya, sedangkan fungsinya kurang dibutuhkan. Belilah barang-barang yang memang memiliki fungsi, dan dibutuhkan saat itu saja. Lalu, beli pula barang yang cenderung awet, dan bisa bertahan lama. Barang murah memang harganya terjangkau, namun biasanya kualitasnya juga tidak selalu bagus, dan tidak tahan lama. 5. Mengurangi kegiatan yang mengeluarkan uang. Kamu bisa mengatasi dengan mengurangi kegiatan luaran, yang akan membuat kamu mengeluarkan uang cukup banyak. Kamu juga harus meminimalkan makan di luar rumah, karena bisa menghabiskan uang di atas 50.000 sekali makan. Jika kamu meminimalkan kegiatan luaran, yang mengeluarkan uang seperti jalan-jalan, nongkrong, dan makan di luar, nantinya keuangan kamu akan terjaga. Jika kamu memiliki kegiatan penting di luaran, maka kamu bisa mencegah pengeluaran, dengan membawa bekal makanan, atau minuman dari rumah. 6. Menabung. Yang perlu kamu perhatikan adalah menabung. Kamu harus tahu, jika kegiatan menabung merupakan kegiatan yang penting, berapapun nominalnya. Jika kamu sisihkan secara berkala, atau konsisten, maka akan menjadi nominal yang cukup besar juga. Maka, pastikan kamu masih bisa menyisihkan sedikit penghasilan kamu, untuk ditabungkan. Tentunya, dana ini bisa menjadi dana darurat di masa depan. 7. Kurangi kegiatan jalan-jalan, dan makan di luar. Jalan-jalan sembari makan di luar, tentu akan menambah pengeluaran. Dengan uang hanya 500.000 sebulan, kegiatan tersebut sebaiknya dikurangi. Jika perlu bahkan harus dihindari, karena dapat membuat anggaran menjadi berkurang. Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan penting lainnya. Seandainya terpaksa melakukan kegiatan jalan-jalan, atau makan di luar, siasati dengan melakukan hal-hal kecil. Seperti membawa air minum sendiri, atau pesan makanan yang benar-benar murah. Sehingga, uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. 8. Jangan lupa bersyukur. Bersyukur adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang meski dengan pendapatan hanya 500.000. Sebagian orang terkadang melupakan hal ini dan cenderung mengeluh dengan keadaan. Padahal dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang dan tentram. Keadaan hati yang tenang dan tentram tentu akan memberikan efek baik pada tubuh dan otak. Seseorang juga akan lebih fokus dalam menghadapi masalah dan pekerjaan. Pekerjaan pun menjadi cepat selesai, sehingga waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mencari penghasilan tambahan. 9. Pisahkan rekening tabungan dan kebutuhan. Setiap orang pasti punya keinginan yang ingin mereka wujudkan di masa mendatang. Agar bisa terwujud, sisihkan sedikit uang untuk ditabung di awal bulan, misalnya 5-10% dari 500.000. Namun, seringkali uang tabungan tidak sengaja terpakai, karena bercampur dengan rekening sehari-hari. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa memisahkan rekening tabungan dan kebutuhan. 10. Memasak makanan sendiri. Memilih untuk memasak makanan sendiri, dibandingkan dengan membeli makanan dari luar, juga bagian dari cara kelola uang 500.000. Seperti diketahui, salah satu kebutuhan pokok untuk bertahan hidup adalah makanan. Dengan begitu, makanan pun bisa dihindari, dan pastinya memerlukan dana yang tidak sedikit. Membeli makanan dari luar memang lebih mudah,
dan praktis untuk dilakukan. Namun, jika hal ini dilakukan terus-menerus, apalagi dalam sehari harus makan 3 kali, maka pengeluaran pun akan membengkak. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memasak makanan sendiri karena lebih hemat. Memasak makanan tidak harus mewah, asalkan mengenyangkan dan juga memiliki nilai gizi. Misalnya saja, satu ikat bayam seharga 5.000, bisa dimasak menjadi sayur, dan dimakan 2 hingga 3 kali, untuk satu orang. Sedangkan, untuk membeli sayur di warung, biasanya juga, membutuhkan harga 5 hingga 10.000, dengan porsi yang lebih sedikit. Lalu, bisa pula memasak nasi dengan magicom kecil, sehingga bisa dimakan, dan disimpan kapan saja. Memasak makanan sendiri, bisa dilakukan untuk menghemat pengeluaran, daripada membeli satu porsi ayam geprek, yang hanya bisa dimakan, satu kali saja. 11. Menyimpan uang recehan. Seringkali, setelah membeli suatu barang tertentu, maka akan mendapatkan kembalian berupa recehan, 200, 500 ataupun 1.000 rupiah. Meskipun nominal ini terlihat sedikit, sebaiknya tetap menyimpannya. Karena uang receh tersebut akan sangat berguna jika dikumpulkan dan menjadi banyak. Cara untuk menyimpannya, yaitu dengan memasukkan uang koin tersebut ke dalam dompet khusus, ataupun wadah khusus. Uang ini bisa dimanfaatkan kembali untuk berbagai hal, misalnya saja membayar parkir, membeli barang-barang eceran tertentu, dan lain-lain. Uang yang ditabung juga akan bermanfaat, dikala ada kebutuhan mendesak nantinya. Cara mengatur uang 500.000, dalam sebulan, memang cukup sulit, dan terbilang tidak mudah. Namun, dengan usaha yang maksimal, uang 500.000, tentu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Cara-cara di atas, bisa dilakukan sebagai cara menghemat, dan mengatur keuangan. Jangan menyerah, dan pastikan untuk tetap berusaha. Itulah beberapa cara kelola uang 500.000 per bulan, yang bisa dilakukan oleh anak kos, yang sedang berkuliah, ataupun pekerja yang ingin berhemat. Cara-cara di atas bisa dicoba, satu persatu ataupun digabung sekaligus. Dengan demikian, pengeluaran pun akan lebih terkontrol, dan juga bonus bisa menabung sedikit demi sedikit. Namun, apabila uang 500.000 tersebut terasa masih kurang, maka solusinya adalah mencari penghasilan tambahan. Adapun contoh dari penghasilan tambahan, yang tidak membutuhkan biaya lebih adalah bekerja part-time, menulis di platform online, mengedit foto dan video, mengisi survei dan lain-lain.